Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo. Balik lagi bersama aku ya, Kakang Hafid. Pada video ini aku akan bahas tentang prediksi UTBK 2020 tahap 2 atau gelombang 2 gitu ya, berdasarkan FR UTBK 2020. Simak sampai habis. Ya, pada video ini aku akan bahas tentang pembahasan soal FR UTBK hari ketiga di gelombang kedua atau tahap kedua gitu ya. Ini soal tentang simbol. Aku udah bikin videonya khusus tentang simbol di sini. Tapi soal-soal pembahasan ini akan lebih memperdalam pemahamanmu tentang soal-soal simbol, dan juga nanti ada soal yang materi lain gitu ya. Oke, sekarang kita mulai, coba kerjakan. Untuk semua bilangan real x, y, z didefinisikan x segitiga y segitiga z sama dengan xy plus xz plus yz. Jika 4 segitiga 5 segitiga m sama dengan 110, maka nilai dari m adalah gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa x segitiga y segitiga z itu sama dengan xy plus xz plus yz. Nah, udah kan, tinggal dimasukin aja. 4 segitiga 5 segitiga m sama dengan gitu ya. XY berarti 4 kali 5 gitu ya. Nah, ditambah XZ berarti 4 kali m ditambah YZ berarti 5 kali m. Nah, berarti 4 kali 5 itu kan 20 ditambah 4M tambah 5M berarti 9M. Nah, kemudian ini itu kan 4 segitiga 5 segitiga M itu kan ini nih, sama dengan 110 gitu ya, udah ada di soal. Berarti ini sama dengan 110. Sehingga sama dengan 9M itu sama dengan 110 dikurangi 20 gitu ya. Berarti 9M itu 110 kurangi 20 berarti 90. Jadinya M itu 90 bagi 9 sama dengan 10. Berarti M-nya 10. Jawabannya yang E. Lanjut, sekarang soal yang nomor 2 ya. Jika pagar X didefinisikan sebagai X plus 1 per X untuk semua X bilangan bulat bukan 0. Jika pagar X sama dengan T, di mana T adalah bilangan bulat, manakah bilangan yang mungkin untuk T itu ya. Nah, jika pagar X sama dengan T itu ya, berarti kan bisa aku tulis sebagai X plus 1 per X itu sama dengan T gitu ya. Nah, maka bilangannya mungkin untuk T adalah gitu ya. Udah, cluenya cuman segitu, berarti kita coba-cobain aja gitu ya. Nah, sekarang kan yang ditanyakan itu adalah nilai T yang mungkin itu berapa gitu ya. Jadi nilai T yang mungkin berapa. Nah, sekarang coba kita coba-coba aja. Misal yang pertama ya, X-nya aku kasih angka 1 gitu ya. Kalau X-nya 1 berarti kan T sama dengan 1 plus 1 per 1 gitu ya, sesuai rumus yang ini. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 nggak lucu. Oke, lanjut. 1 plus 1, 1 per 1 sama dengan 2. Tapi perlu diingat ya, di sini X-nya itu bilangan bulat yang bukan 0 gitu ya. T-nya di sini adalah bilangan bulat gitu ya, berarti 2 memenuhi. Tapi di option nggak ada. Berarti kita cari yang lain. Misal yang kedua, X-nya aku kasih yang kedua. Berarti kan T sama dengan 2 ditambah 1 per 2. Berarti 2,5 gitu ya, 2,5. Nah, 2,5 ini itu bukan bilangan bulat. Padahal di soal itu dimana T adalah bilangan bulat. T sama dengan 2,5 bukan bilangan bulat, berarti ini salah.
gitu ya. Nah, kalau X-nya 3 gimana? Kalau X-nya 3 ya sama aja, pasti 3 plus sepertiga, 3,3, bukan bilangan bulat. Kalau X-nya 1000, 100 saja deh, nggak usah banyak-banyak. Berarti kan 100 plus 1 per 100, berarti 100, sekian gitu ya. Berarti bukan juga. Bilangan berapapun nggak jadi gitu, yang jadi cuman ini ya, X sama dengan 1, tapi T-nya itu 2, padahal di option nggak ada 2. Nah, berarti kita cari angka lain. Tadi kan disebutkan bahwa X-nya itu adalah bilangan bulat yang bukan 0. Namanya bilangan bulat itu bisa negatif, bisa positif gitu ya. Jadi kita coba cek yang negatif, asal bukan 0 gitu ya. Coba X-nya itu sama dengan negatif 1. Berarti kalau gitu T-nya sama dengan negatif 1 ditambah 1 per negatif 1. Berarti sama dengan negatif 1 ditambah negatif 1 dong ya. Nah, negatif ditambah negatif ya tetap negatif. Berarti negatif 2. Berarti T sama dengan negatif 2. Nah, berarti jawabannya yang D gitu ya. Nah, berarti kalau menggunakan rumus yang ini, X plus 1 per X, itu angka yang bisa digunakan untuk X itu cuman angka 1 sama negatif 1. Karena kalau menggunakan angka yang lain itu T-nya jadi nggak bilangan bulat lagi gitu ya. Dan T yang mungkin itu berarti ada 2 kemungkinan, yaitu antara 2 atau negatif 2. Jadi yang benar yang D, karena 2 nggak ada gitu ya. Ya, lanjut sekarang soal yang keempat ya. Untuk setiap bilangan M dan N didefinisikan M apa tuh, tanda seru N sama dengan M kuadrat min N kuadrat. Aku tulis ya, N sama dengan M kuadrat min N kuadrat. Jika P dan Q adalah bilangan bulat positif yang berbeda, manakah pernyataan berikut yang bisa negatif? Oh, berarti yang bisa negatif gitu ya, negatif. Oke, kita cek pernyataan yang pertama. P pendung Q berarti sama dengan, kalau sesuai rumus yang ini, itu berarti kan P kuadrat min Q kuadrat. Nah, ini mungkin negatif nggak? Jawabannya adalah mungkin. Kenapa? Karena di sini nggak disebutkan P dan Q itu lebih besar mana di soal. Jadi bisa lebih besar P, bisa lebih besar dari Q. Berarti ini punya kemungkinan positif atau negatif gitu ya. Jadi ini mungkin benar, nomor 1 gitu ya. Pernyataan yang kedua, P plus Q pendung P. Nah, berarti sama dengan P plus Q kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini mungkin negatif nggak? Nah, coba dipikir dulu. Jawabannya adalah nggak mungkin negatif. Kenapa? Karena P plus Q itu jelas lebih besar dari P. Kenapa? Karena di sini disebutkan di soal bahwa P plus Q adalah bilangan bulat positif. Berarti bilangannya itu selalu lebih dari 0. Kalau bilangannya positif itu berarti kalau P plus Q itu jelas lebih besar dari P. Karena di sini ditambah lagi dengan Q, di mana Q itu bilangan positif, jadi lebih besar. Maka jelas hasilnya nanti bakalan positif. Ini nih, ini hasilnya jelas bakalan positif, nggak mungkin negatif. Berarti pilihan kedua salah gitu ya. Berarti jelas yang C udah salah, yang E salah gitu ya. Sekarang coba kita cek yang ketiga. Yang ketiga itu ada P pendung P plus Q gitu ya. Berarti kan sama dengan P kuadrat dikurangi P plus Q kuadrat. Nah, kalau ini jelas negatif dong, ya enggak?
karena kan P dan Q itu bilangan positif. Berarti kan P jelas lebih kecil dari P plus Q. Nah gitu ya, berarti jelas negatif, berarti 3 benar. Nah berarti yang D jelas salah, karena 3 juga benar, 1 juga benar. Udah dari tadi sih sebenarnya yang D salah gitu ya. Gimana sih Pit? Coba sekarang pernyataan yang keempat. P pentung-pentung Q kuadrat. Nah kalau ini berarti sama dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat dikuadratkan, gitu ya. Nah berarti sama dengan ini negatif apa positif? Ini itu kan sebenarnya sama aja kayak pernyataan yang pertama, P kuadrat kurangi Q kuadrat, dimana bisa positif bisa negatif karena kita nggak tahu P sama Q gedean mana gitu ya. Berarti bisa positif bisa negatif, tapi tunggu dulu, di sini tuh itu dikuadratkan. Bilangan berapapun mau positif mau negatif, ketika dia dikuadratkan pasti hasilnya positif, ya enggak? Jadi pernyataan 4 positif, berarti nggak bisa negatif karena yang diminta itu yang bisa negatif, gitu ya. Berarti yang benar itu pernyataan 1 dan 3, berarti jawabannya yang B, gitu ya. Sebenarnya dari tadi nggak usah kita cek semua pernyataan, itu udah kelihatan jawabannya yang B, karena udah kelihatan 2 salah terus 1 benar 3 benar, berarti udah kelihatan gitu ya. Cuman aku pengen cek semua supaya kita lebih paham lagi, gitu ya. Ya kurang lebih begitu, semoga bermanfaat. Nantikan FR hari selanjutnya dan materi-materi lainnya yang akan aku bahas di video selanjutnya. Silahkan komen kalau kalian butuh materi lain. Sekian aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.